Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Zidan Farizi akan menjelaskan tentang kenapa pro dan kontra mengenai kenapa Pak Soeharto tidak ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Yang pertama, karena banyak terjadi pelanggaran HAM oleh Pak Soeharto atas kuasa rezimnya di Orde Baru yang dibangun atas penindasan dan juga pembantaian. Yang kedua, kerap terjadinya korupsi yang memberangus demokrasi dan memiliki kekayaan dari dugaan korupsi yang mencapai 15 miliar US dollar sampai 35 miliar US dollar, dan juga pemilihan Presiden Soekarno yang melibatkan Presiden Soeharto yang diduga menikam Presiden Soekarno dari belakang, menahan Soekarno sebagai tahanan rumah dan menjauhkan Soekarno dari orang-orang terdekatnya. Selanjutnya, penyelewengan dana Yayasan Super Semar. Soeharto menjadi ketua Yayasan Super Semar sejak 1974 hingga 1998 dan menyelewengkan dana yayasan yang seharusnya buat beasiswa sekolah dan pendidikan malah dibelokkan ke perusahaan swasta dan investasi di berbagai bidang. Dan yang terakhir, kekeluargaan dan keluarga kerabat Soekarno. Soeharto mengkudeta Soekarno yang merupakan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan mengembuskan nafas terakhir Soekarno dalam keadaan sebagai tahanan politik. Dari beberapa alasan tersebut, masyarakat Indonesia mengkritik kepada pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan Pak Soeharto, beberapa di antaranya ada kasus pembantaian di Pulau Buru yang terjadi antara tahun 1965 sampai dengan 1966. Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang juga disingkat sebagai Komkaptib diduga menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal, dan pembuangan ke Pulau Buru. Selanjutnya, penembakan misterius yang terjadi antara 1981 sampai dengan 1985. Soeharto dianggap telah menerbitkan hukuman mati terhadap residivis Broko Moragali dan preman tanpa melalui pengadilan. Ini disebut sebagai penembakan misterius yang terjadi selama 1981 sampai dengan 1985. Dugaan bahwa ini merupakan kebijakan Soeharto yang terlihat jelas dalam pidato rutin kenegaraan pada Agustus 1981. Yang ketiga yaitu Tanjung Priok yang terjadi pada 1984 sampai dengan 1987. Soeharto dilaporkan melanggar hak asasi manusia Tanjung Priok yang terjadi selama 1984 sampai dengan 1987. Selanjutnya ada kejadian HAM di Talang Sari pada 1884 sampai dengan 1987. Di tahun-tahun yang sama dengan Tanjung Priok, Soeharto juga dilaporkan melanggar hak asasi manusia di Talang Sari. Kemudian pembantaian di Indonesia yang terjadi di tahun 1965 sampai dengan 1966. Soeharto juga diduga melanggar hak asasi manusia dalam pembantaian di Indonesia yang terjadi selama 1965 sampai dengan 1966. Pembantaian ini mengosongkan beberapa bagian desa dan rumah-rumah korban dijarah atau diserahkan ke angkutan bersenjata. Dari beberapa alasan tersebut, hal inilah yang menyebabkan rakyat Indonesia mengkritik pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, dan hal itu juga yang menyebabkan lengsernya Presiden Soeharto dari kepemimpinan Republik Indonesia. Sekian dari saya, Maulana Zidan Farizi. Maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sisa guys.